Karena prinsip orang yang berhasil itu cuma satu, jualan. Bisnis kalau nggak ada barang yang dijual, bukan bisnis. Karena konsep bisnis itu dari jualan menjadi bisnis yang ada sistemnya. Nah kalau kita nggak mau jualan, ya sudah, karena semuanya pasti jual. Makanya Nabi pun mengatakan kalau ingin berhasil, salah satu pekerjaan yang mulia di antaranya adalah berdagang, berjualan, berwirausaha. Harus ada alasannya. Jadi alasannya saya begini, saya pindah motor baru ke depan. Sekarang saya masih naik motor. Mudah-mudahan Pak saya bisa di mobil. Walaupun mobilnya bekas gak apa-apa. Saya harus betul mencari mobil. Yes, betul. Jadi pola pikir kita itu mempengaruhinya. Nanti akan saya sampaikan. Kalau tadi Bu Siti menyampaikan mindset, betul ya Bu ya? Bahwasanya mindset itu penting untuk membangun tujuan kita, betul? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang mindset. Ada yang lebih besar daripada mindset yang jarang kita lihat. Nanti kita akan berbicara kita. So, jadi dalam kita ada. Ini adalah takdir kita. Takdir kita menjadi pemenang, menjadi pejuang. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa jadi emosi kita naik turun. Jualan sekali ya. Jualan apa sekali lagi ya? Jualan program, jualan apa? Jualan dan jualan. Semangat dan dulu. Tetapi menjadi sebuah keputusan ada di tangan Anda. Anda mau berjuang atau tidak itu ada di diri Anda. Anda mau berhasil atau tidak itu ada di diri Anda. Saya di sini sebagai pembicara tidak bisa mengubah apapun diri Anda. Karena sudah jelas dalam Al-Quran perubahan itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Bahkan setingkat Nabi Muhammad pun tidak bisa mengubah orang-orang lain. Kenapa? Karena semuanya tergantung dari hidayah yang Allah berikan. Dengan ikhtiar yang kita lakukan, walaupun pahit, walaupun sedih, tetapi dengan kita ikhtiar usaha, maka dari Allah dari sari lisan kita bersama, kita akan mendapatkan karya besar, hasil yang besar kalau kita berusaha secara maksimal. Lu mancing ya? Maka mari kita di sesi ini kita berdoa sejenak, kita untuk para kita. Kita renungkan sejenak untuk mengumpulkan semangat kita. Tadi saya sudah menyampaikan ketika kita sedang semangat turun, kita tidak baik, maka segera untuk bergerak. Di kesempatan ini saya memberikan tips buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu semangatnya sedang turun, emosinya sedang tidak baik, dalam agama terkadang kita diajarkan yang namanya muhasabah, merenungkan, ada yang disebut dengan meditasi dalam beberapa agama yang lain untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Maka kesempatan ini mari kita menutup mata kita. Kita ingat kembali, kita renungkan kembali. Kita tarik nafas, kita keluarkan. Kita tarik nafas, kita keluarkan. Dan waktu kita relax dan nyaman. Ya, jangan sampai. Mari kita rasakan perjuangan awal kita. Mungkin kita teringat saat itu diri kita bukan siapa-siapa. Diri kita adalah orang yang biasa-biasa. Mungkin saat itu kita masih kesulitan mencari pekerjaan. Mungkin kita masih kesulitan mencari bisnis kita. Tetapi karena kesungguhan kita, semua yang ada di sini ingin mencapai tujuan bersama untuk menjadi orang yang berhasil, sukses dunia. Maka saat itu ada mungkin teringat orang-orang yang mensupport Anda, yang mendukung Anda. Di antara kita, mungkin itu orang tua kita. Kita mendatangi mereka saat itu kita berikan betul. Lalu saat itu kita berkata pada Bapak dan Ibu kita, Bapak, doakan aku agar aku bisa menjadi orang yang berhasil. Ibu, doakan aku saat ini mau melakukan usaha baru bersama kawan tadi. Doakan aku biar aku bisa mencapai tujuan mulia dalam hidupku. Lalu saat itu orang tua kita terlihat dengan begitu bahagianya tersenyum. Iya, Bapak doakan
Ibu doakan, semoga kamu berhasil, semoga kamu sukses, semoga kamu bisa mengangkat bapak ibumu, nak. Semoga kamu bisa mengangkat keluargamu, nak. Kita ini bukan orang yang memiliki nasib yang baik, nak. Tapi aku percaya dengan doaku engkau bisa mengangkat derajat bapak ibumu. Kita teringat betul kata-kata itu. Lalu saat itu kita begitu semangatnya, kita bangkit siap. Aku akan berjuang, aku akan berusaha keras. Dengan itu orang tua kita itu yang menghantarkan diri kita hingga sampai saat ini. Mungkin tanpa mereka kita tidak mungkin ada pada level saat ini, di level kesuksesan saat ini, di level kebahagiaan saat ini, di mana banyak orang yang susah mendapatkan pengetahuan dan Anda saat ini berkumpul bersama di sini untuk mendapatkan pengetahuan bisnis, pengetahuan kehidupan, pengetahuan keagamaan. Apapun itu Anda dapatkan dalam satu hidup yang luar biasa di waktu sisa ini. Maka kita rasakan sensasi. Bahkan mungkin tidak orang tua kita yang membuat kita sampai berhasil di sini. Ada orang-orang yang menguatkan kita. Ada orang-orang yang mendorong kita agar menjadi orang yang berhasil dan sukses. Bisa jadi itu adalah pasangan hidup kita, istri kita. Ayo Pak, Bapak harus berhasil. Mama hanya bisa mendoakan. Dan keberhasilan Papa itu ada di doa Mama. Maka Mama doakan setiap hari. Bahkan tanpa disadari ada anak kita yang setiap sujudnya berkata, ya Allah, bantulah orang Tuhanmu agar hidupmu menjadi lebih baik, mengangkat derajat keluargaku. Bantulah orang tuaku yang sedang berjuang mencari nafkah. Mudahkanlah tujuannya, angkat derajatnya. Itulah doa-doa yang tanpa kita sadari yang disampaikan anak-anak kita, istri kita, mungkin suami kita yang mendukung. Ayo Mama jualan Pak. Di kantor itu Mama tunggulah di sana, berjalan di sana, berjuang di sana. Mama harus berhasil, Mama juga berjuang di dalam Mama juga harus berjuang. Mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi keluarga yang mawaddah, yang sakinah, bahagia, yang memiliki karir yang luar biasa, mengangkat derajat orang tua. Ayo kita sama-sama. Dan ternyata tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan saat ini, diri kita saat ini, amal-amal yang kita lakukan saat ini, mungkin orang tua kita yang sudah tiada. Tanpa Bapak Ibu tahu, perilaku Bapak Ibu, usaha yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu mencapai sesuatu yang mulia dalam hidupnya, mendapatkan penghasilan, keuangan, finansial, ekonomi yang mapan. Bapak Ibu bersedekah, Bapak Ibu membagikan kebaikan pada orang lain. Tanpa disadari, Bapak Ibu itulah yang memberikan hadiah kepada orang-orang tua kita yang Merem ya. bahkan alam kuburnya menjadi terbuka, bersinar. Lalu mereka berkata pada malaikat, wahai malaikat, kenapa alam kuburku sekarang menjadi jembatan? Kenapa alam kuburku menjadi terang? Lalu malaikat berkata, itulah anak-anakku saat ini. Mereka berhasil di dunia. Mereka melakukan kebaikan. Mereka bersedekah atas namamu. Mereka menghajikan atas namamu. Mereka mengumrohkan atas namamu. Itulah kebaktian kita ketika kita belum berbakti kepada orang tua kita saat ini. Itulah yang kita lakukan, menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Kita syukuri, kita nikmati. Maka kita masih proses yang panjang menuju tujuan hidup yang sangat panjang. Maka kita dalam hidup bisa jadi kita jatuh bangun, sedih, sakit, marah, emosi, khawatir. Di saat itulah kita harus ingatkan kita rasa-rasa kita. Walaupun orang-orang terdekat kita sudah tiada, kita berusaha memberikan terbaik, terdepan, kebaikan, kemuliaan melalui hal-hal kita. Kita syukuri, kita nikmati. Terima kasih. Mari kita bersama semua. Maka mulai hari ini kita yakini bersama-sama tujuan kita masih panjang. Dalam hidup pasti ada tantangan. Maka di sini bersama-sama ada rekan-rekan Anda yang datang dari berbagai daerah. Ada para leader Anda, ada Pak Ahmad, ada Pak Jetro, ada Pak Sidi, dan semua leader yang ada di sini bersama-sama menguatkan Anda untuk mencari juga bersama.
berkah dan bahagia. Tertarik nafas, kita keluarkan nafas. Tertarik nafas, kita keluarkan dan membuka mata kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan berdoa